Jadi kamu kalau punya bisnis, kamu bisa menggunakan bisnis itu sebagai syarat kelulusanmu menggantikan skripsi. Di paper tersebut kita presentasikan dalam bentuk sempro maupun semhas. Selesai semuanya. Saya lulus 3,5 tahun dengan tugas akhir kewirausahaan, bukan skripsi. Keren kan? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Muda Inspiratif. Kali ini saya sedang membaca buku berjudul Malas Tapi Sukses. Tapi hari ini saya nggak mereview tentang buku ini. Saya mau cerita tentang sebuah kemalasan saya di mahasiswa, tapi saya bisa lulus lebih cepat dari teman-teman saya yang lainnya. Penasaran gimana? Makanya lihat video ini sampai tuntas. Oke, buat kamu yang masih belum subscribe sekarang juga, karena channel ini bakal membuat nambah wawasan kamu tentang entrepreneurship startup, dunia kuliah, prestasi lomba, dan yang tidak kalah penting, public speaking. Oke teman-teman, di video-video yang kemarin atau video-video sebelumnya saya sudah membahas banyak hal tentang mahasiswa, prestasi anak muda, dan hal-hal bermanfaat lain. Kali ini saya mau membahas bagaimana caranya lulus cepat sarjana 3,5 tahun tanpa melakukan skripsi. Gila nggak? Oke teman-teman, ngomongin masa kuliah itu sama seperti ngomongin kita sebagai anak muda yang menggebu-gebu untuk pengen lulus kan gitu. Kuliah pengen lulus cepet supaya selanjutnya bisa berkarya, berwirausaha ataupun bekerja. Tapi banyak mahasiswa di luar sana yang bingung gitu loh. Mau lulus saja bingung, gimana caranya lulus dengan cepat. Kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya bagaimana saya melepas belenggu dari sebuah skripsi penelitian yang notabene biasanya skripsi menjadi syarat kelulusan mahasiswa tingkat sarjana. Dan perlu dicatat ya, kelulusan saya statusnya sangat memuaskan dan saya bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun. Sebenarnya yang saya bahas kali ini kadang di beberapa kampus kebijakannya berbeda-beda. Jadi di beberapa kampus kebijakannya berbeda-beda. Ada yang memiliki pilihan tugas akhirnya. Jadi skripsi itu bukan satu-satunya tugas akhir. Kamu bisa membuat hal-hal lain gitu loh. Pengalaman saya saat berkuliah di Universitas Brawijaya, ada 4 pilihan untuk melakukan tugas akhir. Yang pertama adalah skripsi penelitian, yang kedua adalah pembuatan atau karya teknologi tepat guna, ketiga prestasi nasional, dan yang keempat ini yang sebenarnya mudah tapi jarang sekali dilakukan, ya kan? Apa namanya? Tugas akhir kewirausahaan. Jadi kamu kalau punya bisnis, kamu bisa menggunakan bisnis itu sebagai syarat kelulusanmu menggantikan skripsi. Pertanyaannya, lalu gimana saya bisa memilih itu? Gimana saya lulus cepat tanpa melakukan skripsi penelitian yang membuang-buang waktu, menguras kesabaran, menguras tenaga, dan menguras biaya? Kan begitu kan? Kalian kan skripsi ataupun penelitian kan? Lah, dengan melihat video ini, kalian akan terbuka wawasannya. Dan sekali lagi, kebijakan setiap fakultas, setiap jurusan, ataupun setiap kampus berbeda-beda. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan. Lah, penyesuaiannya gimana? Yang pertama, kalian harus melihat buku panduan akademik. Buku panduan akademik. Jangan-jangan kalian nggak tahu. Buku panduan akademik biasanya dibagikan ketika awal masuk kuliah. Perkuliahan, pemilihan mata kuliah, dan hingga penyelesaian tugas akhir. Dan biasanya di buku panduan tersebut juga ada yang namanya jenis-jenis tugas akhir. Yang seperti yang saya sebutkan tadi ada 4, ada skripsi, penelitian, ada teknologi tepat guna, ada juara lomba, dan ada tugas akhir kewirausahaan.
Biasanya setiap kampus beda. Kalian mungkin ada 3, ada 2, atau mungkin hanya mewajibkan 1 saja penelitian. Tapi di sini saya membahas bagaimana caranya lulus selain dengan menggunakan tugas skripsi. Oke, setelah kalian tahu apa saja jenis-jenis untuk menyelesaikan tugas akhir, silakan kalian pilih satu yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan kalian. Sehingga mengerjakan itu sesuatu yang tidak menjadi beban, tapi justru senang. Karena ini menjadi pilihan dan kemampuanku ada di bidang itu. Misalnya kalian pilih menang kompetisi lomba tingkat nasional, ya udah, pilih satu itu dan fokus sejak awal. Maksudnya fokus sejak awal gimana? Mulai dari tingkatan semester 2, kalian harus bisa fokus untuk meraih tugas itu dan mempersiapkan tugas itu. Sehingga waktu selama kuliah itu tidak terbuang sia-sia. Dan tidak banyak mahasiswa tahu, saya memilih tugas akhirnya adalah menang kompetisi lomba nasional yang kemudian bisa saya kumpulkan. Ya udah, fokus di situ sejak semester 2. Atau misalnya yang lainnya, kamu memilih teknologi tepat guna, ya kan? Ya udah, sejak awal kamu sudah ikut program-program penelitian, program-program pengabdian masyarakat yang menciptakan sebuah alat yang digunakan untuk kemanfaatan di masyarakat, namanya teknologi tepat guna, ya kan? Jadi teknologi tepat guna itu menciptakan sebuah alat yang bermanfaat untuk masyarakat dan bisa diaplikasikan menyelesaikan masalah di masyarakat. Itu namanya teknologi tepat guna lah. Kalian sejak semester 2, semester 3 mulai riset, mulai mengumpulkan tim, mulai mengumpulkan data-data, dan sebelum semester 7 berlangsung, alat itu sudah ada. Sehingga semester 7 enak banget kalian mempresentasikan apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah dibuat. Lebih mudah karena ada alatnya, ya kan? Lah, itu caranya teman-teman. Misalnya teman-teman memilih PIMNAS. Jadi lolos PIMNAS kemudian dibebaskan dari tanggungan skripsi. Nah, caranya gimana? Ya mempersiapkan lagi-lagi harus persiapan. Saya selalu mengatakan bahwa orang yang menang adalah orang yang paling siap. Tinggal kalian siap atau enggak gitu. Nah, jika kalian mempersiapkan untuk memilih tugas akhir PIMNAS, jadi menang PIMNAS dibebaskan dari skripsi, ya kalian mulai dari semester 3, semester 2 sudah persiapan membuat PKM. Rajin ketika lolos PKM, rajin konsul, sharing kepada kakak tingkatnya yang berpengalaman, yang memiliki pengalaman di PIMNAS. Sharing, tanya-tanya gimana sih caranya lolos PIMNAS. Soalnya apa? Soalnya sudah di mindsetku bahwa nanti aku sarjana harus bebas dari skripsi atau yang namanya penelitian. Nah, kalian mau kan? Makanya dari itu kalian harus persiapan. Niat benar mengikuti PKM, niat benar mengikuti olimpiade-olimpiade maupun lomba-lomba yang sesuai dengan bidang kalian. Ingat, PIMNAS bisa meloloskan kalian dari tanggungan skripsi jika karya kalian sesuai dengan bidang keilmuan kalian. Kalau nggak sesuai, ya ngapain? Nggak akan diterima oleh dosen pembimbing. Ingat, membuat karya harus sesuai dengan keilmuan dan jurusan kalian. Nah, akhirnya kita membahas tugas akhir kewirausahaan. Ini adalah tugas akhir yang paling mudah sebenarnya, tapi nggak banyak mahasiswa yang bisa menyelesaikan ini. Buktinya saya, selama Universitas Brawijaya berdiri, hanya saya satu-satunya orang pertama yang berhasil menyelesaikan tugas akhir kewirausahaan. Ngeri nggak? Kalau kata dosen penguji saya pada saat itu, karya kamu akan menjadi sebuah kitab kuning untuk panduan-panduan mahasiswa mengerjakan tugas akhir kewirausahaan. Keren nggak? Tapi nggak semua mahasiswa bisa menyelesaikan tugas akhir kewirausahaan karena syaratnya memang harus
detail, mulai dari usia usaha yang harus minimal 2 tahun, ada laporan keuangan, ada perizinannya, dan legalitasnya. Nah, 4 hal ini, atau sekarang mungkin diupdate, ada syarat-syarat yang lainnya. Penting adalah bagaimana kalian bisa menciptakan sebuah tugas akhir yang sesuai dengan kriteria di buku panduan. Jadi tugas akhir kewirausahaan ini apa sih? Gambarannya adalah kalian memiliki bisnis yang sesuai dengan keilmuan kalian. Kalian misalnya di bidang pertanian ya memiliki bidang pertanian maupun di bidang yang lainnya. Kalau saya dulu teknologi pangan, maka produk saya harus yang saya ujikan adalah produk-produk pangan. Gitu teman-teman ya. Saya dulu mulai membangun dan mempersiapkan tugas akhir kewirausahaan itu sejak saya semester 2 teman-teman. Jadi produk saya adalah produk keripik keong mas dengan teknologi centrifugal force finishing atau teknologi sieving, yaitu proses spinner sehingga menghilangkan minyak. Akhirnya produk memiliki kualitas organoleptik yang lebih baik dan gitu kan, dan memiliki umur simpan yang lebih panjang. Karena tingkat oksidasinya saya tekan, saya turunkan, sehingga produknya semakin awet. Jadi seperti itu gambarannya teman-teman. Mulai dari semester 2 saya mempersiapkan terus, saya urus legalitasnya karena saya tahu, karena saya membaca di buku panduan harus memiliki usaha yang minimal berjalan aktif selama 2 tahun. Dibuktikan dengan laporan keuangan dan memiliki legalitas perusahaan. Makanya saya urus PIRT-nya. Saya pada saat itu ketika saya usia 19 tahun, saya sudah memiliki sebuah perusahaan berbadan CV. Coba. Jadi saya datang ke notaris untuk membuat akta notaris perusahaan. Untuk apa? Karena saya tahu gitu loh. Semuanya harus persiapan. Ketika semester 7 saya tinggal menyerahkan tugas akhir saya. Saya tinggal menyerahkan, ketika saya semester 7 saya tinggal menyerahkan apa? Menyerahkan bisnis plan saya yang saya perbaiki dengan prospek-prospek dan keberlanjutan usaha. Saya lengkapi semuanya. Yang paling penting, usaha ini sudah berjalan, laporannya sudah ada, dan legalitasnya juga sudah ada. Nah, kalian juga harus seperti itu. Sebenarnya ini paling mudah, jadi sesuai dengan bisnis keilmuan kita di bidang jurusan tersebut, kemudian ditulis dalam sebuah naskah atau sebuah paper, ya kan? Sebuah paper, kemudian di paper tersebut kita presentasikan dalam bentuk sempro maupun semhas. Selesai semuanya. Saya lulus 3,5 tahun dengan tugas akhir kewirausahaan, bukan skripsi. Keren kan? Itu saja teman-teman, cara agar kamu lulus sarjana dengan cepat, bebas skripsi. Jadi skripsi udah basi. Kita nggak selalu melulu penelitian di lab, penelitian di misalnya di wawancara, observasi, dan lain-lain, sudah nggak perlu lagi. Karena kita sudah memiliki karya yang bisa membanggakan diri kita di masyarakat. Buat kamu mahasiswa yang ingin lulus dan bebas skripsi, itu dia caranya, dan semoga kamu mendapat manfaat dari video ini. Jangan lupa share ke teman-temanmu yang mahasiswa lain, supaya kalian bisa lulus bareng dengan cepat dan membanggakan. Jadi nggak hanya lulus, sekedar lulus, sarjana, wisuda, nggak gitu, tapi lulus dengan sesuatu yang diferensiasi, sesuatu yang berbeda, dibandingkan teman-teman yang lain. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, karena di video selanjutnya saya akan membuat video tentang cara dan tahapan menyelesaikan tugas akhir kewirausahaan, mulai dari tahapan mencari dosen hingga seminar hasil dan kamu lulus di wisuda. Oke, makanya klik tombol subscribe-nya supaya kamu nggak ketinggalan info di channel Muda Inspiratif. Oke teman-teman, terima kasih, salam inspiratif.